Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Sivenmano dan kelas 10 mata PT SMA Negeri 1 Balut. Pada video ini saya akan membahas materi kimia hijau atau green chemistry, mulai dari pengertian, latar belakang, prinsip-prinsip kimia hijau, hingga tujuan, manfaat, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perancangan produk dan proses kimia yang ramah lingkungan. Kimia hijau bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan serta pembentukan zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Konsep utama kimia hijau adalah pencegahan pencemaran sejak awal. Artinya, sebelum suatu reaksi kimia atau produk dibuat, dampak lingkungannya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Dengan demikian, masalah pencemaran tidak hanya diatasi setelah terjadi, tetapi dicegah sejak tahap perencanaan. Latar belakang metode kimia berkaitan dengan perkembangan industri dan teknologi yang semakin pesat. Banyak industri kimia yang menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, penggunaan bahan kimia beracun juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sisi lain, banyak bahan baku kimia berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika terus digunakan tanpa pengendalian, sumber daya tersebut dapat habis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam kimia yang hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan, yaitu konsep kimia hijau. Untuk mewujudkan hal tersebut, kimia mempunyai 12 prinsip utama yang menjadi pedoman untuk perencanaan dan pelaksanaan proses kimia. Prinsip pertama adalah pencegahan limbah. Prinsip ini menekankan bahwa mencegah terbentuknya limbah jauh lebih baik daripada membersihkan atau mengolah limbah setelah terbentuk. Prinsip kedua adalah ekonomi aktif. Reaksi kimia sebaiknya dirancang agar sebanyak mungkin atom bereaksi masuk ke dalam produk akhir, sehingga limbah yang dihasilkan menjadi minimal. Prinsip ketiga adalah sintesis kimia yang lebih aman. Metode sintesis harus menggunakan dan menghasilkan zat yang tidak beracun atau memiliki tingkat bahaya yang rendah bagi manusia dan lingkungan. Prinsip keempat adalah perancangan bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia harus tetap berfungsi secara efektif, tetapi memiliki toksisitas yang rendah, sehingga lebih aman digunakan. Prinsip yang kelima adalah penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang aman. Penggunaan pelarut dan bahan tambahan sebaiknya dikurangi atau diganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Prinsip keenam adalah efisiensi energi. Proses kimia sebaiknya direduksi dan tekanan yang rendah untuk mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Prinsip ketujuh adalah penggunaan bahan baku terbarukan. Bahan baku yang berasal dari sumber terbarukan seperti tumbuhan dan biota lebih diutamakan dibandingkan bahan baku dari sumber yang terbatas. Prinsip keempat dan mengurangi kontaminasi ini mengatakan agar menghindari penggunaan bahan pengawet yang tinggi karena dapat meningkatkan jumlah limbah. Prinsip kesembilan adalah katalisis. Penggunaan katalis lebih disarankan dibandingkan reaksi berlebih karena katalis dapat meningkatkan efisiensi reaksi dan mengurangi limbah. Prinsip ke-10 adalah desain untuk degradasi. Produk kimia harus dirancang agar dapat terurai secara alami menjadi zat yang tidak berbahaya setelah selesai digunakan. Prinsip ke-11 adalah analisis secara real. Untuk pencegahan korupsi, pemantauan proses reaksi dilakukan secara langsung agar pembusukan zat kimia dapat dicegah sejak ini.
Prinsip ke-12 adalah kimia yang aman untuk pencegahan kecelakaan. Zat dan proses kimia harus dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan seperti kebakaran, ledakan, dan kebocoran. Setelah memahami 12 prinsip kimia hijau, selanjutnya kita membahas tujuan dan manfaat kimia hijau. Tujuan kimia hijau adalah menciptakan proses kimia yang aman bagi manusia, ramah terhadap lingkungan, serta berkelanjutan. Kimia hijau bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan berbahaya, menghemat energi dan sumber daya alam, serta meminimalkan dampak negatif aktivitas kimia terhadap lingkungan. Manfaat kimia hijau sangat luas. Penerapan kimia hijau dapat mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan keselamatan dan industri, serta mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat bahan kimia berbahaya. Selain itu, kimia hijau juga dapat menurunkan biaya produksi karena prosesnya lebih efisien dan hemat energi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan kimia hijau dapat kita temukan pada penggunaan deterjen ramah lingkungan, bioplastik yang mudah terurai, bahan bakar alternatif seperti biofuel, serta pengolahan limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kimia hijau sangat dekat dengan kehidupan manusia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kimia hijau merupakan pendekatan penting dalam ilmunya yang menghadapi tantangan lingkungan di masa depan. Dengan menerapkan ke-12 prinsip kimia hijau serta memahami tujuan dan manfaatnya, kita dapat memanfaatkan ilmu kimia secara lebih bijak demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.